Saya mengenal baik Pak Yusuf Hamka ya. Jadi saya rasa tidak perlu taruhan benar salah. Kalah menang saya akan traktir ngopi Pak Yusuf Hamka nanti. Jadi tidak ada masalah. Jadi ini bukan masalah personal, ini persoalan institusi. Kami sampaikan kondisi atau fakta afiliasi tentu terjadi pada tahun 1998 ketika terjadi perikatan baik penyaluran kredit maupun penempatan deposito, termasuk pinjaman-pinjaman dari 3 perusahaan terafiliasi tersebut yang kita cek juga kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh Ibu Siti Hardianti Rukmana. Tentu pada waktu itu bahwa pada waktu berjalan ada pelepasan saham atau perubahan kepemilikan itu juga fakta. Namun tentu kita berpijak kepada fakta pada waktu terjadinya perikatan atau perjanjian. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kami juga sangat terbuka untuk berkomunikasi. Bahkan beberapa utusan perwakilan lawyer yang berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan juga bertemu dan direspon. Kami juga telah mengirimkan atau menjawab dengan surat resmi beberapa kali. Jadi tidak ada persoalan mengenai komunikasi di sana. Nah, kami juga sebenarnya ingin mendalami, mungkin supaya jelas, agar Ya, tidak mengenai personal bukti-bukti tentang Pak ya. Justinus seperti apa? Mengenai bukti-bukti begitu ya bahwa ada afiliasi antara Bank Yama dan juga CMNP sendiri yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan karena sekali lagi tadi dibantah oleh Bapak Yusuf Hamka, Pak Justinus. Ya, nanti bukti tentu dapat kita tunjukkan karena waktu itu berdasarkan dokumen BPPN jelas ada pernyataan, ada dokumentasi terkait kepemilikan dan afiliasi tersebut. Jadi nanti itu dibuktikan saja ketika pemanggilan oleh Satgas BLBI bisa dilakukan klarifikasi oleh Ibu Siti Hardianti Rukmana. Terkait Pak Yusuf Hamka, kami juga mohon nanti bisa diperjelas, bahkan CNBC bisa menanyakan kedudukan hukum beliau. Sejauh kami cek dalam struktur pemegang saham, komisaris maupun direksi, nama Pak Yusuf Hamka tidak ada di PT CMNP. Oke. Yang pernah kami terima adalah beberapa lawyer atau kuasa yang mengurus ke Kementerian Keuangan. Jadi mohon dapat dipastikan juga agar tidak personal, Ya, seolah-olah baik. ini Kementerian Keuangan versus Yusuf Hamka, padahal Ya. kami Mhm. berperkara dengan PT CMNP dan Ya. beberapa afiliasi. Oke, oke, baik. Sekali lagi ditegaskan ini antara CMNP dan juga Kementerian Keuangan begitu ya Pak ya, bukan personal dengan Bapak Yusuf Hamka. Tapi tadi di satu sisi kita ketahui juga begitu ya, kita sudah sepakat juga akan pengetahuan bahwa pengadilan sendiri sudah memberikan keputusan yang ingkrah begitu ya. Keputusan juga sudah ingkrah terkait dengan negara atau Kementerian Keuangan harus membayarkan pokok hutang disertai denda sebesar 2% begitu ya per bulannya, sehingga denda angkanya ini juga terus bertambah begitu setiap bulannya begitu. Tapi di satu sisi sebetulnya dari Kementerian Keuangan sendiri mengaku atau tidak Pak Justinus bahwa ada hutang yang harus dibayarkan kepada CMNP begitu dan terlepas dari berapapun angka yang harus dibayarkan Pak Justinus. Ya, faktanya memang ada putusan Mahkamah Agung terkait peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan penggugat. Jadi Kementerian Keuangan, BPPN, Bank Yama kalah dalam hal ini. Dalam perspektif ini tentu kami menghormati ini putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah, Betul. tidak perlu diperdebatkan. Nah sekarang kan eksekusi yang kita bicarakan, karena ada beberapa kompleksitas. Kami juga ingin menyampaikan kepada Oke, artinya masyarakat, mau tidak mau, pertama, maaf Pak Justinus, artinya mau tidak mau memang negara mengakui begitu ada utang yang harus dibayarkan begitu ya kepada CMNP. belum masuk ke sana, maka kita ingin memberikan background Oke, baik. bahwa CMNP terafiliasi dengan Ibu Siti Hardianti Rukmana yang juga punya utang ke bank yang telah diselamatkan pemerintah dan jumlahnya jauh lebih besar 10 kali lipat dibandingkan dengan penempatan deposito tersebut. Ini yang perlu kita dudukkan secara holistik, secara komprehensif agar publik juga paham dan ini menjadi diskursus hukum yang lebih sehat sehingga kita bisa mencari solusi yang baik. Dalam perspektif ini tentu kita ingin negara tidak dirugikan dan rakyat juga dimenangkan tanpa mencederai hak yang harus diterima oleh para pihak.
Oke, baik. Tapi tetap saya kembali lagi ke tadi pertanyaan saya begitu Pak Justinus, artinya memang negara mengakui ya ada hutang yang harus dibayarkan, terlepas tadi sekali lagi negara juga terus mengusut seperti apa tadi yang kewajiban yang harus dibayarkan oleh obligor BLBI begitu Pak Justinus? Kalau kami baca di putusan, ini bukan soal negara punya utang, Hmm, tapi negara dibebani. Ini oke. dua hal yang berbeda ya, Mbak. Hmm, hmm. Kalau negara punya utang itu seolah-olah dulu negara berkontrak dengan PT CMNP sehingga wan prestasi dan ditagih. Sama sekali tidak ada. Yang berkontrak itu CMNP dengan Bank Yama. Bank Yama itu gagal bayar, bank beku kegiatan usaha, lalu masuk BPPN untuk dilakukan proses pemberesan. Nah, disitulah lalu ketahuan bahwa afiliasi CMNP ternyata juga punya utang ke beberapa bank yang diselamatkan oleh negara melalui BPPN pada waktu itu. Nah, itu yang kami rasa perlu didudukkan. Tidak ada hubungan kontraktual antara negara dengan PT CMNP. Oke. Kewajiban itu Mhm. timbul semata-mata putusan pengadilan. Oke, baik 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 Pak Justinus begitu. Kemudian, terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh negara, oleh Kementerian Keuangan sendiri begitu untuk tadi, mengejar kewajiban yang, harus dibayarkan oleh para obligor BLBI sendiri seperti apa Pak Justinus? Ya, pemerintah membentuk Satgas BLBI kurang lebih 3 tahun lalu, dan saat ini diperpanjang. Satgas juga terus bekerja. Kan 2 tahun lalu juga melakukan penyitaan terhadap atau penguasaan kembali aset ex Bank Yama. Dalam hal ini kami juga sedang melakukan tindak lanjut. Dalam waktu dekat tentu Satgas akan melakukan pengumuman kepada publik tentang langkah tersebut. Tapi kami ingin pastikan hak negara bisa diperoleh, tapi juga kita juga bersedia atau siap untuk duduk bersama membicarakan ini dengan PT CMNP dan afiliasinya supaya diperoleh solusi yang baik. Karena kami juga tidak ingin kita ini mencederai hukum, tapi jangan sampai juga merugikan negara. Saya kira itu titik temu yang perlu kita bahas bersama, Pak Diva. Oke, baik. Untuk update-nya sendiri Pak, untuk, Satgas BLBI ini sendiri begitu, untuk kinerja sendiri seperti apa? Berapa begitu ya kewajiban yang sudah dibayarkan hingga saat ini dan berapa lagi yang masih terus dikejar oleh pemerintah? Ya, saat ini ada outstanding waktu Satgas dibentuk sekitar 110 triliun aset dan harta lain yang masih dapat ditagih. Sampai dengan saat ini Satgas BLB sudah berhasil menagih kurang lebih 30% atau sekitar 30-an triliun. Ini sebuah prestasi yang cukup bagus. Kalau kita lihat sudah berlangsung sekitar 30 tahun proses ini. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak termasuk perpanjangan dan penguatan nantinya kita bisa menagih hak negara tersebut sekaligus juga mendudukkan pada persoalan yang semestinya terkait para pihak yang mungkin terlibat dalam obligor BLBI ini. Oke, baik.